Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bil iman wal islam wal hammas lil ibadah wal talabil ilm. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah, sehingga hingga pagi ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah, sehingga kita masih memiliki iman, Islam, kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah selalu sampaikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Selawat dan salam tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan, kejahilan, kezaliman menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang menuntut ilmu, yang belajar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang susah payah berupaya mencari jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surganya. Amin, gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian kita, yaitu Nasaihul Ibad fi Bayanil Alfat alal istidad liyaumil mi'ad, yaitu kitab yang berisi tentang nasihat seorang hamba bagi seorang hamba sebagai persiapan untuk menghadapi hari yang ditentukan. Baik, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang adalah al-maqalah as-saminah. Gitu nggih. Ya, seperti biasa akan saya coba uraikan nggih. Ini nasuhul libat nggih. Baik, makalah yang ke-18. Al-maqalah as-saminatu asrah. Qila man taraka dzunuba raqa qalbah. Barang siapa yang senantiasa meninggalkan dosa, perbuatan yang mengandung dosa, raqa qalbah, maka hatinya akan jernih, bening. Fayuqbalul nasihah wa yafsahulah,
Kalau orang itu hatinya bening, maka pancaran sinar yang masuk itu juga bisa tembus. Orang itu kalau hatinya ngapunten butek, keruh, ya maka cahaya susah masuk. Sehingga nasihat bisa diterima, hatinya bening, dan dia bisa khusyuk dengan hal itu. Wa man tarakal haram fil mat'um wal malbus wa ghairihima, dan barang siapa yang meninggalkan hal yang haram, baik dalam hal makanan, pakaian, atau segala sesuatu yang didapatkan wa ghairihima, dan lain daripada itu, wa aqlul halam safat fikratahu, dan dia memakan yang halal, yang baik, yang benar, maka pikirannya itu menyebabkan jernih. Ala masnu'ati lillahi ta'ala ad-dala ala ihya'i ta'ala al-khalqu ba'dal maut, sehingga dia bisa mentafakuri, mengerti tentang kehendak Allah. Dia bisa memikirkan nanti setelah hidup ini seperti apa, sehingga dalam kaitan kehidupannya hatinya itu lembut sekali, hatinya akan lembut. Wa ala wahidati ta'ala wa qudri wa ilmi, maka ia akan mengetahui betapa maha kuasanya Allah. Allah itu maha kerendah, kita nggak bisa apa-apa. Allah itu maha mengetahui. Bahkan saya pernah baca viral sekilas nih, itu apa ini, siapa ini, Gus Baha ya, ada tulisan itu kan sering itu nih. Saya kok luar biasa, itu ada kalimat yang bahkan di dalam kegagalan kita, kesusahan kita, kesedihan kita, itu mestinya kita bersyukur, menunjukkan kalau kedikdayaan Allah, kita itu tidak mampu, kita itu nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa merencanakan. Asalkan seperti itu yang luar biasa. Maka segala sesuatu harus jernih, pikirannya harus safat fikroto, bening pikirannya gitu ya. Nah gitu. Wa dzalika bi anta amala bi fikrihi wa tadabburi bi aqli anna wa ta'ala khalaqahu, sehingga dia bisa memikirkan, dia bisa bertafakur bahwasanya kita ini dulunya itu tidak ada, sekarang jadi ada, yang telah menciptakan kita min nutfah, kemudian ditaruh di dalam rahim, faja'ala 'alaqatan summa mudghatan summa khalaqa minna lahman wa 'adman wa urukan wa asabi'an wa saqqalaha sam'an wa basaran wa atiyah, lalu menciptakan segala bentuk dengan kesempurnaannya. Summa sa'alal khurujul jamin bani ummi, lalu sampai keluar kita ini di dunia ini mengenal, melihat matahari, kemudian kita sampai tumbuh gigi kita yang awalnya bila asnanin, tanpa gigi, betapa lemahnya kita, sampai sekitar 7 tahun kemudian tumbuh lagi gigi yang bagus, antara 6 sampai 7 tahun. Kemudian menjadikan kita dari kecil mutaghayyiratan min sagrin ila kibarin wa min sababin ila haram wa min sikhatin ila saqamin, menjadi kecil besar, dari balita menjadi dewasa, dari muda menjadi tua, dari orang yang kondisi sehat bukan menjadi lemah, karena udah umur 70-80 bulan lemah, nggak bisa apa-apa. Dikembalikan lagi seperti ketika kita ini bayi, tidak bisa apa-apa, lemah semuanya. Wa jalal abdu kulla yawmin yanamu istayqadha wa kadzalika su'ur wa atfaru kullama saqata min raja ila makan, sampai kita ini mulai dari bangun sampai tidur lagi,
juga dari rambut kita yang apa yang nggak ada mulai sampai ada, sampai rontok lagi, kan begitu nih. Kemudian bergesernya malam perputaran, wa kadzalika al-lail wan nahar yatanawabani kullama dhabahu majal akhar, silih berganti, wa kadzalika asy-syamsu wal qamaru nujumu was-sahab wal matar kullu taji wa tashab, silih berganti semuanya itu. Biasa sekarang musim hujan, nggak usah dikeluhkan, toh nanti akan datang waktunya terang, dan terang juga pasti akan berlalu juga, begitu juga siklusnya, kata. Semuanya akan berotasi, berputar, tidak pernah mengikuti sunatullah, sampai segala tumbuhan yang ada di bumi ini. Kita harus berpikir hal itu, gitu ya. Sehingga apa? Iman kita ini menjadi lebih kuat. Lah, ketika kita banyak mengenal hal itu, maka hati kita ini menjadi bening, jernih, karena kita mampu mentafakur segala sesuatu. Sebelum saya lanjutkan, ada hal yang menarik Bapak Ibu yang sampaikan. Ada ini sebuah penelitian. Ada seorang ahli. Nanti tak tunjukkan videonya lagi, nggak apa-apa, nggak sedikit. Ada di dalam surah Al-Mu'min ayat 14. Seorang profesor dari Amerika, dia itu dengan bangganya menemukan bahwasanya ini, saya telah menemukan sebuah penelitian tentang proses manusia di dalam janin. Lalu ketika dia bertemu dengan seorang muslim, ditunjukkan bahwasanya penelitian Anda ini sudah ada di Al-Quran. Apa katanya? Tidak mungkin Muhammad pasti menggunakan mikroskop. Mudghah di sini saja. Nanti saya prolog sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dari ayat ini yang menarik itu ternyata Bapak Ibu, summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqah. Kenapa Allah menggunakan kata 'alaqah? Alaqah ini maknanya 3. Alaqah itu bisa yang terpaut, jadi mu'allaq. Makanya rajulun di antara orang yang akan dinaungi 7 golongan nanti di akhirat, dinaungi oleh Allah, itu di antara adalah rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya tertaut dikatakan alaqah, terkait, mu'allaq, nah, gitu ya, mu'allaq. Kedua adalah bisa berarti alaqah itu hanger, menggantung, hanger itu alaqah. Juga bisa bermakna yang menempel, melekat. Alaqah yaitu adalah lintah. Tahu lintah Bapak Ibu? Yang melekat itu lintah. Kenapa Allah menggunakan kata ini di antar sejuta rahasia? Saya akan sedikit videonya. Boleh saya share videonya? Ini penelitiannya dari orang luar ini. Nah, saya jadikan pen lagi. Ini akhirnya beliau masuk Islam, seorang profesor ini. Kenapa saya ini? Karena penelitiannya begitu dan ada fakta ilmiahnya. Kita mesti hati-hati dengan berita hoax. Namanya Prof. Kate Elmore, PhD, MSc PhD ya, dia dari Amerika. Dia mengatakan ini adalah wajahnya dia, videonya dari University of Illinois, Chicago. Nah ini, saya perlu suaranya? Nggak perlu nih. Yang penting isinya saja, gitu nih. Nah ini saya tunjukkan sedikit ketika ada seorang muslim bertanya,
tentang tadi itu. Nah, beliaunya ini adalah awalnya Nasrani dulu, non Muslim. Karena bersihnya waktu secepat saja, Keith Elmore ini di menit ke-40 menyatakan di menit ke-4. Sebentar saya. Nah, embryology in the Quran. Ini Bapak, Masya Allah, ketika kita melihat ini, jadi ada fakta ilmiahnya gitu. Jadi ketika kita banyak share di internet, maka kita mesti cermat, bener enggak itu beritanya. Nah, gitu. Nah, ini terkait alaqah tadi, saya akan singkat sedikit di sini, saya seperti tepatnya. Bahasanya ketika dia membaca, tidak mungkin Muhammad pasti menggunakan menggunakan mikroskop. Nah, ini ilmu. Ini adalah lintah dan janib. Bayangkan bentuknya hampir sama. Siapa yang nyangka? Nah, kalau kita mentafakuri begini, non muslim itu masuk Islam, mestinya kita lebih bertafakur. Ini Keith Elmore. Bentuk daripada lintah tersebut sama. Saya akan menunjukkan. Nah, ini dijadikannya manusia itu, bayangkan, ini masih kecil sekelilip daripada rahasia Al-Quran dari jutaan. Maka seorang muslim itu pasti harus benar-benar, harus yang menemukan ini adalah bukan hanya mereka, tapi orang-orang muslim. Ketika mengkaji tentang ayat Allah, ketika orang tahu hal ini, maka hatinya menjadi bening. Masya Allah, betapa agungnya ciptaan Allah. Bayangkan kalau ini orang-orang muslim yang luar biasa. Ini fakhalaqnal alaqata mudghah. Alaqah, saya tadi menyampaikan ada 3 makna. Al-alaqah, mengkaitkan. Ini yang agak menakjubkan adalah di sini. Mengkaitkan, bentuknya seperti itu. Makanya mengatakan tidak mungkin, karena pada masa itu belum ditemukan mikroskop. Pada zaman Rasulullah belum ada kedokteran proses membedah dalam tubuh, terutama membedah darah, tidak ada. Makin menunjukkan bahwasanya ini adalah wahyu. Semuanya akan tertunduk di sana. Ini ada dikatakan di dalam Al-Quran tentang menggantung saudara ini. Bagaimana penciptaan manusia? Betapa sempurnanya. Lalu ini dikatakan dengan, tidak kelihatan, mohon maaf. Astagfirullah. Udah ngomong dari tadi, nggak kelihatan, nggak perhatikan. Apa tuh Bapak Ibu nggih? Masya Allah. Saya ngeklik. Masya Allah. Ini saya mohon maaf ini. Diingatkan nggih, saya nggak melihat ke bawah. Ngapunten. Astagfirullah. Nggih. Monggo diingatkan, saya nggak perhatikan ke belakang nih. Perhatikannya ke sini, ke laptop saya ngeling. Nah, ini adalah tadi itu alaqah dibagi menjadi 3. Saya berarti mesti dari yang pertama ini sekilas saja nggih. Ini Profesor Keith Elmore PhD. Jangan ngomong Bapak. Ngapunten. Kalau enggak, kenapa enggak begitu ya? Kira enggak perhatikan di belakang, ngapunten saya. Nah, ini dia dari University of Illinois Chicago University. Beliaunya ini ketika ditanya mahasiswa, ini beliau namanya Keith Elmore. Ini bahasa Inggris bahasanya. Diskusi di sini bahasanya, tapi alhamdulillah ada yang menerjemahkan di dalam bahasanya. Saya percepat langsung di prosesnya.
ketika embriologi di dalam Al-Quran, di dalam penemuannya dengan Dr. Parsaud Moore and Johnson ya. Nah, dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu pasti menggunakan mikroskop. Tidak mungkin pertumbuhan janin pada abad Rasulullah kan pada abad ke-7 nih. Jadi abad ke-7 tidak mungkin kata dia. Nah, ini lintah janin usia hari sangat ajaib kecocokan. Yang di bawah adalah yang di atas adalah lintah, yang di bawah ini adalah janin. Bentuknya hampir sama. Nah, saya percepat sedikit dari maknanya. Nah, ini bahkan Zakir Naik juga mengutip tentang keajaiban ini. Maksudnya di Al-Quran sudah mendahului daripada temuan Kate Elmore. Bayangkan. Nah, ini jelasnya. Yang menandakan tentang janin. Nah, kita dulu ini seperti ini, tidak ada apa-apanya. Kok sekarang dengan sombongnya, dengan congkaknya, kata orang Malang apa? Menteng. Gimana? Seakan-akan menguasai, seakan-akan memiliki segalanya, berhak mengatur. Sholat tidak mau, seakan rezeki darinya sendiri, padahal dari Allah. Ini alaqah. Saya tadi dengar ada 3 makna. Sesuatu yang menempel menggantung, itu alaqah mu'allaq. Makanya dikatakan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang hatinya tergantung, terkait, nah gitu ya, terkait ke dalam masjid. Bayangkan, itu harus terpaut. Kenapa Allah menggunakan kata alaqah? Ternyata posisinya menempel di janin itu. Masyarakat merasa, oh ini penemuan saya. Ternyata Al-Quran lebih dulu mengatakan hal ini. Ini adalah diri kita. Ya, kita ini dulu pasti semuanya mengalami fase ini. Lah, dikatakan connecting stop, artinya sesuatu yang terkait. Ada kaitannya. Kita mengambil saripati dari ibu kita. Makanya seorang itu tidak boleh durhaka kepada seorang ibu. Begitu luar biasanya perannya kehadiran kita di dunia ini. Nah, ini yang ketiga adalah lich. Kenapa dikatakan lich? Bahkan ukurannya pun hampir sama. Ini adalah, yang bawah ini adalah lintah, yang atasnya adalah janin. Bayangkan, ukurannya hampir sama, 2,5 mili. Bentuknya kalau di X-ray juga hampir sama. Bayangkan, bentuknya hampir sama. Embrio, sedangkan itu ada struktur daripada lintah. Kepalanya pun hampir sama. Bagaimana mungkin Al-Quran begitu tepatnya menggambarkan proses manusia kalau bukan dari Allah? Kita tidak ada apa-apanya. Bayangkan, sama. Nah, ini diantara sudah. Makanya dikatakan alaqah. Nah, itu nih, ini adalah sekelas, nanti bisa dilihat oleh profesor. Dia akhirnya masuk Islam karena hal tersebut. Maka betapa segala sesuatu itu
menjadi ujian buat kita. Apakah kita ini bersyukur atau tidak? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji, ayyukum ahsanu amala wa wal azizul ghafur, untuk menguji siapa yang terbaik, siapa yang paling baik amal solehnya, ibadahnya, perilakunya, akhlaknya, attitude-nya, ibadahnya, kekhusyuannya, kesalehannya, diuji semuanya. Nah, ini. Maka ketika manusia tidak bisa menggunakan akal pikirannya nggak bisa jernih, dengan kesombongannya, Allah mengingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 179 bahwasanya orang itu yang banyak masuk ke dalam neraka itu antara jin dan manusia itu karena dia hatinya tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah. A'yunun la yubsiruna biha, mata yang tidak bisa melihat keagungan Allah. Walau adhanun la yasma'una biha, pendengar nggak mau mendengarkan wahyu, nggak mau, begitu angkuhnya. Mereka itu seperti binatang, kata Al-Quran. Bayangkan. Walau a'yunun la yubsiruna biha, itu tadi. Udhunun la yasma'una biha, qulubun la yafqahuna biha. Nah, na'udzubillah, maka kita mesti menata lagi dengan ketakwaan itu. Maka caranya, orang yang hatinya itu lembut, maka perlu dilatih. Disampaikan di dalam sebuah hadis, ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada Ibunda Aisyah, ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Allah itu maha lembut, maka mencintai setiap sikap lemah lembut. Orang Jawa bilangnya welas asih, selalu andap asor. Allah akan memberikan kepada sikap lemah lembut sesuatu yang tidak dia berikan pada sikap yang keras. Nah ini Bapak Ibu, welas orangnya itu. Bahkan dalam hadis lain, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu maha lembut, mencintai segala kelembutan dalam setiap urusan. Gak kuwaku, sewaku, mesti ada hal yang dibicarakan. Bayangkan ketika orang itu keras hatinya, na'udzubillah. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, ala ukhbirukum bi ahlil jannah kulli dha'ifin mutadha'ifin, sesungguhnya penghuni surga itu siapa? Orang yang hatinya orang yang lemah. Sudah lemah ternyata dia diremehkan, ditindas. Bayangkan. Makanya di antara doa yang mustajab itu siapa? Orang yang terdolimi. Orang terdolimi tidak mustajab. Ya, dia sudah minta sama Allah, kata orang Betawi, kelar lu, katanya, selesai sudah kalau kita minta. Bayangkan, hati-hati. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, kata Rasulullah, maukah engkau beritakan siapa ciri ahli neraka? Kullu utulin jawadin mustakbirin, orang yang kasar. Ciri-ciri orang na'udzubillah, orangnya kuasar, ngomong tingkah laku kuasare, nggak bisa lemah lembut, gak sabaran, juga sombong, na'udzubillah. Bahkan lalu siapa orang yang sombong, yang angkuh itu? Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, orang sombong itu adalah kibru batrul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Pernah dengar
sholat bentino bodoh ae jalan wajib tino ikhlak bodoh ae enggak bisa, beda satunya taatnya tidak. Masalah itu adalah perilaku, berarti sholatnya belum sungguh-sungguh. Jauh lebih baik daripada orang tidak sholat. Bukankah sholat termasuk dosa terbesar? Begitu. Nah itu, nggak sholat itu adalah dosa terbesar. Nah, maka kita mesti dalam menyikapi segala hal itu menyampaikan sebagaimana Allah sampaikan. Wasbiru wa ma'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbiru wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bersabarlah. Ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad. Kalimatnya umum sebenarnya juga buat kita. Dan tiada kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah bersedih hati terhadap kekafiran. Kafir yang selalu sampaikan, kafir tidak hanya non muslim tapi hatinya tertutup, pikirannya cupet. Jangan bersempit dan terhadap mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertahu dan orang yang berbuat kebaikan. Maka ini harus kita jadikan dasar untuk senantiasa berbuat baik. Maka ada sebuah nasihat agar hati kita tidak keras. Karena Allah mengingatkan dalam Al-Baqarah, orang yang keras itu semua a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubuhum ba'du dzalika fayakal hijar asyaddu qaswah. Karena kakunya, kerasnya, dikasih wahyu, diberitahu yang benar itu begini, Rasulullah ngajaran begini, tidak mau, pengkuh kata orang Malang itu. Kenapa pengkuh nih? Kau aku naudzubillah, anda nih cengkal, nih sampai bahasa itu, cengkal tanah, gitu. Nah gitu. Maka ada di dalam menyampaikan obat kerasnya hati itu bagaimana? Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan di dalam hati itu ada sifat keras. Tidak ada yang bisa melunakkan kecuali dengan zikir kepada Allah. Harus zikir astagfirullah. Ini banyak berzikir. Nah, segala sesuatu ini berzikir. Nah, bagaimana tips agar memiliki hati yang lembut dan sikap warak? Kata Sufyan As-Tsauri rahimahullah, hendaklah dia banyak berbicara, enggak banyak ngomong. Misalkan hatinya lembut sepenuhnya saja, karena itu memiliki sifat wara, tidak banyak ambisi dalam dunia. Maka Allah sampaikan di dalam surat Al-Imran 159, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi linta lam kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Lah kita ini kaku. Dalam hukum itu kalau kurang tahu tanya. Jangan mudah mengkafirkan orang. Harus bisa membedakan masalah mana furu'iyah, mana makhdho. Furu'iyah dijadikan dasar. Padahal itu khilafiyah. Lekak ngikut dia nggak cocok, salah. Nah begitu. Harus diilmui. Kalau orang seperti itu ya maka orang itu lari dari Islam. Rasulullah nggak mengajarkan seperti itu. Ramil rafku yuhramil khair. Ya, nggak ada kebaikan kalau orang nggak punya lemah lembut itu. Nah itu di antaranya. Kemudian lanjutnya adalah sedikit, bukan cukup insyaallah. Ada 3 hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu. Kenapa kita tidak boleh keras hati? Hurima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribun nar. Diharamkan api neraka itu setiap orang yang hatinya itu, jadinya orang yang ahli surga itu hayyinin layinin sahlun qaribun nas. Hatinya itu rendah hati, lemah lembut, mudah serta dekat dengan manusia. Hatinya begitu. Tenang, itu ciri ahli surga itu. Bayangkan dia diharamkan dengan neraka. Kalau orang itu punya memudahkan urusan orang, ya wis gini aja lah.
diginikan aja lah solusinya. Oh ngeten mawon Bu, carane ngeten, memudahkan, menenangkan, lemah lembut, nggak kaku. Nah ini dekat dengan manusia. Nah kemudian makalah ke-19 30 sedikit. Al-maqalah tasi'asra uqiya ilayya ba'dil anbiya ati'ni fima amartuki wa la ta'sini fima nasahtuki. Diwahyukan kepada semua para nabi untuk mengati'ni fima amartuka, agar kita itu senantiasa mengikuti perintah Allah dan tidak bermaksiat ke dalam. Fa inna da'utuka lamma fi sarq wa naituka an ma fil fasad. Dan kita ini juga senantiasa apa? Karena kita kenal Allah, maka kita akan mendapatkan maslahat, kebaikan kalau taat kepada Allah. Di antara takwanya ngeten. Itu adalah bagiannya juga dengan kesempurnaan akal. Kenapa ini saya katakan? Karena ada kaitannya. Agar kita ini senantiasa mengagungkan Allah, kita menjadi rendah hati. Contoh diantaranya itu adalah masalah sholat. Ini saya mengutip dari Detik.com. Sebenarnya bukan ini adalah poinnya. Memang sholat itu adalah berdampak kepada kesehatan kita. Puasa, segala ibadah lah, nggak hanya sholat saja. Itu berdampak karena itu adalah ciptaan Allah, perintah Allah. Produsen Honda lebih tahu cara merawat Honda, kan begitu nih? Makanya dikasihkan spare partnya, caranya begini, perlakuannya begini, komponennya ini, kan itu yang buat. Dan Allah yang buat, dia tahu cara yang terbaik buat kita. Makanya ketika Van Damme itu menyampaikan pola hidup yang terbaik itu seperti Rasulullah, Nabi Muhammad katanya. Meskipun dia tidak Islam, belum terpaut dari negara Islam, mudah Allah memberikan hidayah. Dia menjadikan apa? Style of life, gaya hidup. Bayangkan, namun sudah menjadikan Rasulullah itu gaya hidup. Ada sebuah penelitian memang sujud. Ini ada sedikit penelitian, sebenarnya ada video ini mau saya tapi waktunya mepet. Tentang sujud, diungkap oleh Ketua BP POM. Di antara manfaat sholat. Tapi bukan itu poinnya. Meskipun ada sebuah penemuan, Profesor Fidelma itu yang di dalam kisahnya meskipun ada kontroversi benar atau tidak, dia menemukan karena orang sujud itu ada darah yang mengalir di dalam syaraf yang tidak dilalui oleh aliran darah, tapi belum terbukti secara ilmiah. Maksudnya kita belum menemukan artikelnya, itu kan hanya berita viral. Terlepas dari itu adalah untuk mengukur. Makanya saya pernah ditanya oleh seorang teman yang non muslim, kenapa sih orang muslim itu tidak boleh makan babi? Saya tanya sama teman itu, teman kuliah, kenapa sih nggak boleh makan babi? Saya jawab ada banyak hal. Yang pertama ya banyak mengandung cacing pita, kuman. Kata dia dengan saintis menjawab begini, loh itu kan kalau godoke mungkin 100 derajat, daging kalau digodok 1000 derajat Bapak Ibu ya mateng, nggak mati ya. Tapi bukan itu. Tapi jawaban saya jawab, kenapa kita nggak boleh makan babi? Karena untuk mengukur sejauh mana ketaatan seorang hamba kepada Robnya. Kenapa kita nggak boleh minum khamar? Untuk mengukur sejauh mana kamu itu patuh sama Al-Quran. Itu yang poin. Nah ini, makanya kita mesti memperlama sujud. Ini ada videonya sebenarnya. Saya sudah siapkan videonya, tapi waktunya karena mepet. Maka posisi sujud memang ini nggak ada salah, itu adalah bagian dari penemuan. Orang itu mesti banyak sujud, makanya ada yang mengatakan orang banyak sujud menghilangkan migrain. Nah, maka itu adalah poin terpentingnya ada di sini adalah aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa syajidun faksirud doa. Kita itu harus banyak sujud. Makanya kata Gus juga di dalam kalimahnya itu, kita ini sudah bisa sujud itu udah luar biasa, harus disyukuri. Hanya bisa sujud ya harus disyukuri karena itu perintah. Bukanlah kita diciptakan bukan untuk kaya, kita diciptakan di dunia ini untuk apa?
beribadah. Makanya harus sujud, bisa syukur. Makanya kenapa orang itu masuk neraka sakor? Lam nakun minal musolli, karena tidak pernah sholat. Ini penting, harus jadi poinnya di sana. Karena disitulah ketika kita berbisik ke bumi terdengar di langit. Kita ngeluh kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ini di dalam Al-Qur'an disampaikan. Dan siapa kita ini cukup taat. Jadi segala sesuatunya hanya cukup taat. Enggak usah cari-cari alasan. Puasa itu untuk sehat. Bapak Ibu saya sampaikan, dalilnya as-sumu tasihu itu dhaif. Dalilnya dhaif, saya menemukan banyak hal itu. Bukan itu poinnya. Manut saja sama Allah, sami'na. Makan saya tadi dalam sholat, amana rasulullah unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minu. Cukup dulu saya sampaikan ada 3 perintah. Pertama adalah mengimani. Wajib syar'iyah mengimani, mengilmui, mengamalkan, mempertahankan, menyebarkan. Mengimani cukup iman. Akal kita nggak nutup. Bagaimana mungkin orang kok bisa naudzubillah ngapunten, bahasanya buang air besar, kenapa harus wudu? Kenapa yang dicuci tangan dan muka? Nggak nutup itu kita. Ini masalah perintah. Nah begitu untuk memahami Al-Quran. Dan kita sampaikan wa'ati Allah wa rasulah allakum turhamun. Manut sudah. Jenengan ada punya kendaraan, tidak ngikut produsennya, rusak. Punya laptop, alat nggak manut produsennya, ya rusak, dikarpet diri. Nah begitu. Nah itu ada di antaranya. Saya percepat punya. Oh baik. Baik, waktunya sudah dulu nggih. Ini sambil saya sampaikan ini, mungkin ada dari jamaah Bapak Ibu mau tanya, boleh tentang ini. Maka dikatakan kita mesti apa? Akhlaquhum ahsanuhum khuluqan. Akhlaknya baik, perilakunya baik. Nah itu kita mesti menjaga agar ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Yang terpaling terakhir, andai kata tanpa ilmu maka manusia itu laksana binatang. Harus diilmu, harus dipelajari Bapak. Nggak boleh berhenti sampai sini. Harus terus belajar mentadabburi Al-Quran. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada yang pertanyaan sebelum saya tutup, saya akhiri. Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau nanya. Monggo tentang bab ini, monggo. Harafi mau tanya. Bagaimana kita menyadari atau merasakan hati kita tidak sedang lembut, hati kita keras. Bagaimana kita menyadari kita sedang hati kita keras dan hati kita tidak lembut. Contohnya gini Ustaz, ada sesuatu yang kita lakukan karena kita merasa benar, kita yakin itu benar, tetapi kadang-kadang mungkin suara kita menyakitkan orang lain, kata-kata kita menyakitkan orang lain, gestur kita menyakitkan orang lain, tapi karena saya merasa melakukan hal yang benar itu ya, baik kepada anak, kepada istri, kepada orang sekitar kita, sehingga saya merasa benar kok, tapi orang lain tidak merasakan itu. Nah, bagaimana kita merasakan bahwa hati kita itu sedang tidak lembut dan sedang kasar di mana? Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Saya akan coba sedikit menjawabnya. Jadi kita mesti membedakan antara kita menyampaikan perintah. Keras dan tegas itu beda. Keras dan tegas itu beda. Ketika kita itu keras, ini pendapat saya.
Silakan nanti boleh ulama cari yang terbaik. Kita itu ketika berambisi tentang sesuatu, berambisi, itulah titik kerasnya kita. Maka kita tetap ikhtiar, harus wajib kita menyampaikan sesuatu. Caranya tetap harus juga baik, karena kadang kebenaran itu disampaikan dengan cara tidak benar, jadi nggak benar. Caranya yang baik, menyampaikannya dengan lemah lembut itu maksudnya gini, tahu sikon kondisinya. Mungkin kalau seorang suami melihat istrinya lagi gak sehingga menimbulkan pertengkaran, ya sabar dulu, nggak usah terlalu dipaksa, nanti tunggu momennya lalu kita sampaikan. Kelihatan kerasnya itu kadang, kalau saya tuh merasa keras itu kalau saya itu lagi gontok-gontokan. Nah, pernah Bapak Ibu gontok-gontokan, suami istri pasti merasa merasakan. Maka kita mesti langsung ngerem, astagfirullah, ngerem. Untuk menjaga kelembutan itu direm. Kita tahu benar, iya, tapi direm dulu. Mungkin momen kita masih belum tepat, cari situasi yang lebih tepat. Nah, begitu kurang lebih lagi. Jadi direm dulu, begitu kita langsung ya pernah. Iya, misalkan contoh nih, kalau saya misalnya sholat, nah, sudah waktu sholat nggak sholat kan gitu ya. Ayo, kan sholat, coba didekati. Kita ini kan udah banyak nikmat dong, Bu. Ibu ini udah, kita ini dapat punya mobil, punya rumah, masa nggak bersyukur sih? Bahasanya dilainkan. Nah, kita ini, kamu bisa belajar, mestinya bersyukur. Ayo sholat supaya lebih bermanfaat, disayang Allah. Lah begitu diolah katanya. Mungkin diantaranya gitu Pak, tapi itu diantaranya. Mungkin gitu ya, diantaranya begitu. Banyak tips sehingga kita menjadi lembut dan banyak berzikir, astagfirullah, istighfar tadi paling banyak. Mungkin hanya itu. Bagaimana Pak Rafi mungkin? Yes, kurang lebih. Ini kurang lebihnya begitu, nanti bisa dengan itu karena waktunya habis. Baik, mungkin hanya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kekurangan datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sampaikan aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.